saya Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia Siang. Perbaharui yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya. Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru. Kasus korupsi bantuan sosial yang diajukan masyarakat anti korupsi Indonesia Maki terhadap KPK ditunda. Alasannya KPK belum siap menghadapi gugatan Maki di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pra-peradilan Maki kepada KPK terkait pengusutan kasus korupsi Bansos yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Batubara diagendakan digelar hari ini. Namun karena KPK belum siap, Hakim Morgan Simanjuntak menunda sidang selama 2 pekan. Selain kasus Bansos, Maki juga melaporkan 4 kasus korupsi lain yang dinilai mangkrak pengusutannya oleh KPK. 4 kasus itu yakni kasus Bank Senturi, kasus IKTP, kasus pengadaan helikopter jenis Agusta Westland 101, dan kasus gratifikasi Bupati Malang Rendra Kresna. Maki menilai mangkraknya penyidikan 5 kasus itu menyebabkan indeks persepsi korupsi Indonesia turun dari 40 di tahun 2019 menjadi 37 di tahun 2020. Bahwa ini sudah terlalu lambat, penanganan perkaranya sudah terlalu lambat sehingga kemudian perlu diajukan pra-peradilan agar pengadilan dapat mengoreksi apakah perilaku yang dilakukan oleh penyidik KPK itu sah atau tidak, dapat dianggap sebagai penghentian penyidikan atau tidak. Nah itu pengadilan yang akan mengoreksinya. Kalau memang KPK nggak sanggup, limpahkan ke polisi yang bisa mengajukan SP3. Apalagi sekarang udah bisa SP3 kan. Nah kita mau mengkoreksi itu, meminta hakim untuk mengoreksi. Kalau memang tidak sanggup ya sudah nyerah. Kalau memang mau di SP3 seperti kasus BLBI ya silahkan aja. Tapi ya konsekuensinya kami akan mengajukan pra-peradilan sama seperti BLBI. Sementara itu Komisi 3 DPR RI mengkritisi keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Ia menyayangkan mengapa justru kasus BLBI yang menjadi pertama dihentikan. Terlebih, 2 tersangka kasus BLBI tidak kooperatif menjalani proses hukum dan kasus korupsi BLBI telah merugikan negara senilai 4,58 triliun rupiah. Statusnya adalah in absentia. Nah, orang yang katakanlah tidak kooperatif dalam menghadapi proses-proses penegakan hukum, kok malah dijadikan contoh kasus SP3 yang pertama. Karena kan kita bukannya selama ini mengenal prinsip bahwa penegakan hukum yang memang harus berkeadilan bagi publik dan juga bagi yang bersangkutan, yang terkena, itu diberikan, tentu dijalankan ketika orang-orang yang tersangkut dengan proses penegakan hukum juga kooperatif.